Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Hari ini Gereja Katolik mengenang wafatnya Santo Yohanes Pembaptis sebagai martir. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-21 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema belajar dari kematian Yohanes Pembaptis. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 1 ayat 17 sampai dengan 19, Mazmur tanggal diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 6b, 15ab dan ayat 17. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 5 ayat 10 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 6 ayat 17 sampai dengan 29 merupakan bagian dari perikop Injil Markus 6 ayat 1 sampai dengan 29.
Yohanes Pembaptis dibunuh. Di setiap tanggal 29 Agustus seperti pada hari ini, Gereja Katolik mengenang wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, di mana dalam bacaan Injil pada hari ini dikisahkan bagaimana Raja Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis setelah mendengarkan permintaan anak perempuan Herodias. Apa yang bisa kita petik dari kisah bacaan Injil pada hari ini? Pertama, apa yang terjadi pada Raja Herodes masih berlangsung hingga saat ini, di mana seringkali di antara kita lebih mendengarkan apa yang dikatakan orang lain daripada apa yang memang benar dan baik harus dilakukan, terutama untuk bertindak yang benar dan baik di mata Allah Tritunggal Maha Kudus dibandingkan di mata manusia. Kedua, dendam Herodias kepada Yohanes Pembaptis sungguh berbahaya karena ternyata menimbulkan malapetaka dan dosa. Bisa jadi di antara kita pun pernah memiliki dendam semacam itu. Orang yang menyimpan dendam pasti jauh dari rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus karena hatinya penuh dengan kemarahan dan kebencian, hingga akhirnya bisa berpuncak pada keinginan untuk menyingkirkan pribadi yang tidak disukainya. Dendam ternyata bisa merugikan diri sendiri karena membuat orang tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan membuat hidup kita terasa pengap dan tidak bebas, sehingga membuat jiwa dan raga kita sakit semuanya. Salah satu cara membebaskan diri dari dendam adalah berani mengambil langkah untuk memaafkan dan mengampuni, sehingga hidup kita menjadi bebas merdeka di dalam kasih kerahiman Allah Tritunggal Maha Kudus untuk selamanya. Ketiga, menepati janji memang dapat membuat kita semakin dipercaya oleh orang lain. Namun dengan janji itu juga, Raja Herodes terjerumus pada sesuatu yang menyesatkan. Kita bisa baca dalam Injil Markus 6 ayat 26. Dari Raja Herodes kita belajar untuk tidak mudah membuat sebuah janji jika belum tentu dapat kita tepati, supaya kita juga tidak menjadi seorang pembohong. Sama seperti yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam Injil Matius 5 ayat 37, yaitu, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang keempat, dari kematian Yohanes Pembaptis kita bisa belajar bahwa kebenaran dan kebaikan yang diwartakannya menuntut tebusan, yakni nyawanya sendiri. Sama seperti Yesus Kristus yang datang untuk mewartakan kebenaran dan kebaikan, juga berhadapan dengan ancaman dan tantangan yang pada akhirnya merenggut nyawanya sendiri, sebab kasihnya kepada Allah Bapa dan umat manusia begitu besar. Yang kelima, kebenaran memang menyakitkan bagi orang yang menyembunyikan kesalahan dan dosa, namun kebenaran tetap akan bersinar menjadi terang bagi kegelapan dunia. Pertanyaan sekarang adalah, maukah kita berkorban demi kebenaran dan kebaikan hidup manusia beserta alam semestanya? Tidak mudah melakukannya, tetapi sungguh membebaskan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.